ngintip setengah jam Bank KP3 terkait bad cop dan good cop. Tentu saja berhubungan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 dan penangkapan Peggy Setiawan. Bukan isapan jempol keterlibatan para bintang di korp baju coklat, bahkan ada kekuatan-kekuatan yang bersifat mafioso berada di balik tragedi Vina di 2016 dan di tragedi Peggy Setiawan, anak pasangan Rudi dan Ibu Kartini yang hanya seorang kuli. Apakah dia memang memiliki intelijensi padahal dia disudutkan sebagai seorang psikopat? Apakah begitu? Ikuti selengkapnya di channel YouTube Master Cespleng. Tetap tegakkan Pancasila dan undang-undang. Kontroversi SOP antara Kapolri dan Polda Jabar sungguh membagongkan. Kapolri merasa kecolongan di kasus Vina sebab pihak Polda Jabar tanpa menggunakan saintifik klaim investigasi. Akhirnya Peggy Setiawan di tahun 2024 ini menjadi korban. Saintifik bukanlah foto, ijazah atau BPKB. Tahun 2016 Polri kecolongan atas kasus Vina. Kini di tahun 2024 kecolongan atas kasus Peggy Setiawan. Kita ikuti apa yang ada di balik kasus Vina dan Peggy Setiawan. Dari Bank KP3 kita mengintip setengah jam. Oke, kita saksikan bersama. 2016 karena kan sudah ada DPO-nya berakhir di Peggy kan begitu. Tapi ketika masuk dalam ruangan PK, ruangan yang lainnya itu berbeda nanti. Aku yakin gua sedikit ini udah ya Pak Kapolda, saya udah kasih kesempatan loh. Sudah ya, nggak bisa juga. Ganti gaspol. Ya kan gas. Cuman masalahnya sekarang begini, saya hanya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan di Peggy. Peggy ini sebetulnya harusnya bareng sama kita. Gua takut bang, sumpah, karena ini akan ada pihak-pihak dari sana juga yang nggak bisa masuk ke kita, masuk ke sana. Paham nggak bang? Hati-hati aja nih, ya kan? Makanya gue pengen padai, saya padanya. Bang KP3 saya takutnya kalau memang ada jangan sampai dalilnya dibawa kemana-mana, akhirnya orang korban. Kita lihat khawatirnya di untuk begitu bang, langkahnya sambil nunggu nih, kita kan orang hukum nih, punya kekebalan juga kan, ya kan gitu. Ya. Kita minta agar presiden kembali lagi menyuruh Kapolri ambil alih, dan kedua kita teriakin, udahlah padai, stoplah, ya kan, udahlah Pak Wijaya, stoplah. Ini bicara hukum, sekali sudah melecehkan hukum dan lembaga-lembaganya. Kalian mau apa lagi, Pak Kapolri? Mainkan. Pak Prabowo, Anda pimpinannya sekarang, mainkan Pak Jokowi, tutup legasi ibu dengan baik. Ini ada yang main-main risiko, cantik ini, cantik ini, cantik ya. Ya karena apa? Kita ini orang hukum, malu belajar hukum diginiin sama mafia. Anjing mereka, ini mafia ini. Ini mafia, ini belum yang tambah kemarin. Belum yang tambang kemarin. Kalau mau dibuka lagi, dari itu pimpinan tambang tuh sekarang. Macam-macam dia.
Udah, jangan aneh-aneh. Anak lu, cucu lu, kalau memang nggak bersalah, tenang aja, periksa aja kan gampang. Ini kan, wilayah hukum. Kenapa jadi lu parah begitu? Hah? Takut kebongkar yang suap lu, takut dia kebongkar yang narkoba yang di sana. Lu gila, semua negara ini kan ancur-ancuran. Ayo kita benahi lagi dengan cara hukum. Nih, gue buka bang ya, demi Allah, demi Allah, bahaya di negara lu, gue buka nih. Waktu gue di awal, gue ditantang sama mereka. Bah, lu berani garansi teman-teman tidak akan main di luar konteks hukum? Karena gue kan bingung, ketemu kan juga belum pernah kan, hanya lewat komal. Betul nih, gue siap. Tolong perbaiki masuk di pengadilan, tapi tolong apa? Si Rusdiana diperiksa, itu kontrak gua sama mereka, terpaksa gua buka nih bang, ya. Artinya ada nggak ada laporan, dipanggil kan, diperiksa kan. Tapi sekarang gua nggak mau itu semuanya bro, kan gitu, dua pihak, gitu, baik pidana ataupun kode etik. Artinya untuk menutup langkah yang gue pribadi juga sebenarnya salah kan begitu kan, dan hukum nggak ada di gue begitu. Tapi gue hanya menginginkan stabilitas saja, nggak mau kasus ini ribut-ribut ketika gue dorong ke atas ribut. Makanya kan jalur hukum semuanya kan. Tapi karena bahasa gue nggak nyampe ke teman-teman, ya makanya Kang Deddy segala macam ngeliat gue aneh-aneh. Ya gue terserah aja. Yang penting buat gue hari itu ketika diumumkan, gue melihat, oh dia udah muncul bener kan, oh kan gitu, pas bener nih barang ini kan. Dan inilah kemenangan kita yang menginginkan jalan keluar daripada ribut-ribut kan. Ketika mereka mencoba menggel kita ke kanan kiri, kita dorong ke atas, mereka bingung kan. Tapi gue lagi, karena gue bilang ada good cop, bad cop, gue terpaksa bilang Pak Sigit, good cop apa bad cop? Kalau good cop, boleh dong kita kalau mereka bisa konspirasi, masa kita enggak? kan gitu ya. Jadi lo main, gue main bro. Ini anak Jakarta bro, yang tinggal di Bogor, biar tekor asal kesohor. Tapi jelas ini kemenangan kawan-kawan, bukan gua. Ini kemenangan kawan-kawan untuk memulai lagi langkah hukum dengan benar. Kita hanya punya tugas membenarkan langkah hukum, meluruskan semuanya, termasuk polisinya. Itu aja. Terima kasih. Ya, luar biasa. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan? Nyambung boleh nggak? Lanjut. Oke. Apa yang disampaikan Bang KP3 tadi barusan, saya salah satu yang berharap bahwa taktik dan strategi yang sesungguhnya sudah dibongkar ini, sudah disampaikan Bang KP3 nih. Kalau bagi saya itu sudah sangat gamblang. Yang mudah-mudahan itu yang terjadi ya. Kedua, memang yang merusakkan negeri kita ini, saya lihat ada istilah unsur-unsur senior itu Bang KP3. Ya toh. Nah, ini juga ini juga harus sudah mulai kita buang di Laut Banda sana gitu loh. Kalau di Jawa dibuang di mana tuh, di Laut Jawa. Kalau di Sumatera Utara ini, saya lagi menuju Aceh ini, saya di mobil ini sambil mengendara ini, tapi nggak apa-apa. Kalau di sini dibuang di Samudra Hindia yang kayak gitu. Artinya gini, kita ini terjebak terkadang istilah itu. Oh siap bang, ya kan? Gak usah pakai bang bingung, gak usah pakai senior sanor itu. Rusak ini negeri ini karena hal-hal yang demikian. Bisa kita senior sanor, bang bingung, kalau yang dilakukan itu hal yang bagus, yang baik, seperti yang disampaikan Bang Kak. Sampai kapan kita membiarkan negeri ini dipermainkan yang disebut mafia? Bagaimana Pak? Dendam ini gara-gara rumah. Gak bisa saya terima orang sekarang ngomong di komal saya. Jangan gitu dong. Aduh, Indonesia ini dimerdekakan bukan cuman kakek buyut 1-2 orang aja. Kan gitu kasarnya kita ngomong.
banyak yang berjuang di negeri ini. Artinya ini harus kita flashback ke belakang supaya jangan dia merasa dia yang punya Indonesia ini, yang gitu dong, ya kan? Nah, hari ini seperti yang dijelaskan oleh semua yang paham hukum, karena kita kan sudah apa istilahnya, menempatkan hukum sebagai panglima, kan begitu ya? Ya kalau itu yang ditempatkan sebagai panglima tertinggi kita adalah hukum, duduk bareng-bareng dong yang saya ini curahan hati itu, Bah. Curahan hati, Bah, karena rumit di rumah tadi, Bah. Sampai ya bro ya, menjelang PG mau ditangkap, itu juga ada kontrak dari sebuah lembaga yang memang ingin ya nusuk Polri dan Pak Sigitnya. Gue buka nih ya, gue buka dikit aja bang, dikit aja bang, ya kan? lanjut bang, saya cuman ini supaya tambah digas lagi, lanjut bang. Peristiwa memata-matai anggota BRIMOB Kejaksaan Agung itu kan tujuannya agar kepemimpinan Sigit dan Polri jatuh, ya kan? Itu poinnya. Soalan 271 semua sepakat sikat kalau yang maling, karena kebetulan gue ikut dalam sebuah rentetan pengungkapan 271. LSM-nya punya kawan gue, datanya gue ikut lah, ya kan? Gitu. Tapi kemudian ketika mereka ingin agar Polri disalahkan, ya kita lihat dulu dong. Makanya gue bilang good cop, bad cop. Gue bukan orangnya Sigit, bukan. Tapi gue mencoba objektif. Kita ini orang hukum harus objektif. Kalau semuanya rusak, kita mau bicara hukum sama siapa? Kan begitu. Maka kita cari yang paling buruk di antara yang terburuk kan, sehingga kita bisa bernegosiasi untuk bicara hukumnya. Nah, satu itu. Nah, yang kedua, ternyata kasus kita juga diperpanjang masa episodenya oleh orang-orang ini. Bayangin bos, 50 miliar bos. Kontrak itu dari Pejaten. Gue sebut lagi tuh, bangke bener kan. Siapa yang dapat? Silakan cari. Nah, kemudian orang kan setan gitu loh. Bang, 50 miliar itu abang nggak dapat ya? Ya kan kita bukan bagian dari mereka. Oh iya juga bang ya. Ya kan makanya gue suruh cari gitu loh. Enak bener mereka numpang di kasus orang mati. Kita pengen cepat selesai, mereka pengen panjang episode dan goblok jadinya. Nah itu tuh host yang harus memang digas itu. Itu kita warning itu. Ada saatnya masih bisa bermain, tapi ada saatnya juga harus segera dihentikan. Ya makanya sekarang menghentikannya dengan cara gue nurut kata RD, mainkan laporannya, jaga awal, gue kawal kalau RD udah nyuruh. Apa sih enggak? Cocok bang. Dan gue yakin, ya kan, makanya lihat deh hari ini, ketika konversi pers itu lewat Sandi 2 kali jatuh nih, goblok Sandi nih. Ya kan, nggak nurut juga nih kan, gue udah bilang, ini orang sebenarnya apa sih Pak Sato naik kan gitu kan. Oh, Sandi bukan bagian dari itu, Sandi bagian dari sana. Dititip dia beten. Nah, Pak Sigit dengan Pak Agus dan juga Irwasum dan juga Kabareskrim, ini tim nih bos, ini tim bos. Tim slow, tim diem. Kalau bahasa gue tim diem. Dia Masuk akal bah, masuk akal bahkan ada komplainnya tadi, ada tadi. Wah, iya, bagus ada tadi. Ini maksud gue, ini orang tidak mau ketiban sial. Makanya dia hati-hati nih, ibarat narik jarum di atas jerami, kan begitu ya, ya kan? Kalau dia salah-salah, menarik apa istilahnya itu dari dalam tepung, menarik benang dalam tepung. Lo bayangin, gua aja saking kondisi begitu, gua ini kalau di sana itu nggak bisa bebas kayak dulu lagi. Gua tuh udah kayak dimata-matai gua, bahkan gua berak pun kalau di sana diikutin gua, kan goblok jadi. Dan satu ketika, ya kan, dan gua yakin ini ya begitu semua kecengklak ini kan intinya gini. Mereka ingin kita semua panik. Ya mabes, udah ngumpulkan, wah kurang ajar semua kan gitu kan. Tapi kan ini enggak. Baru kalau muncul dukungan digas sama Kapolri sama Wakas sama Ayu sama ini deh. Ayo makanya sekarang
waktunya kita ngegas balik. Kalau mereka sudah gas, kita gas balik. Tarik ke Mabes, kan gitu kan. Ya kan? Terus kemudian pecat semuanya, gitu ya. Tuntaskan ini. Oh, udah cakep ini barang. Ngeri. Gue yakin bro, demi Allah gue yakin. Karena ini bukan cuma sekedar perang terhadap proses bersihin Polri. Ini benar-benar perang mafia. Mafianya itu. Dulu Tito nih, ya kan, atas prosedur idam lah kemudian Pak Sigit bilang mainkan, ya karena waktu itu dia mainnya lewat Sambo kan gitu. Nah sekarang ini banyak orang-orang Sambo yang merasa kesal, kok kan udah Sambo udah hancur, kok kita ya lu sih pakai ikut-ikutan, ya kan, orang udah disikirin lu masih ikut-ikutan. Nah ya karena gak dikasih peran mulai lo dia kerjasama dengan siapa, dengan yang bunyi-bunyinya sama, apalagi kan yang menang sekarang Garuda ya? Ini nah sebenarnya memang di Garuda juga ada yang juga pengen ikutan nih biar ada mainan. Udahlah gua tuh ini udah kan jualan, makanya gua cuma bilang begini, kemarin ada isu Pak Agus yang main, gua samperin, Bang Jenderal main lo ya, demi Allah enggak, udah kalau enggak tetap komitmen gua bilang ya. Gua di bawah, ya kan? Nanya, Ya. Pernyataan Hotman Paris itu masalah mau ditunjuk jadi pengacaranya ayahnya Peggy, ayahnya Egi, tapi harus menjadikan tersangka Peggy, itu benar gak, Bah? No, ini tanya mereka yang di atas gua, no. Kalau gua mau bagian tukang sapu aja, gua kagak ngerti gitu-gituan. Tanya mereka tuh, tanya si FD sama Bang Jos, tanya mereka deh. Kalau gua bagian tukang sapu, jangan deh, gua kagak ngerti gituan. Oh ya, gua ngerti peran aja. Masalahnya Bah, jujur aja bahkan jadi lucu. Hotman Paris kan bikin statement bahwa dia dihubungin sama orangnya ayahnya Iki untuk menjadi pengacara, tapi harus menjadikan Peggy tersangka. Ini kan jadi rame, jadi tambah ricuh gitu nah, Bah. Makanya bingung kita. Itu Rudiana itu adalah orang yang dalam 2 skenario di awal. Makanya gue selalu bilang ada puzzle hari pertama dan hari ke-7 yang bisa kita bongkar. Itulah letak permainannya. Apakah dia memang berkonspirasi bersama-sama damai lalu bikin mainan ini, atau memang dia saling jebak nih? Ya udah nanti kelihatan. Nah tapi kan kalau kemudian kita ngikutin bola mereka di Cirebon Menjabar, habis kita kalahkan semua orangnya Dai kan, orangnya Sunjaya, karena mereka hanya mau bergantung dengan putusan sidang inkrah. Makanya kita harus pinter kan, gua nggak mau mainan mereka. Muncullah artis segala macam, ada yang menggiring sana, ngapain juga? Gua pikir itu mainan kok. Kita orang hukum, ada banyak celah hukum yang mesti kita lakukan selain Prapit dan PK. Itu yang gua dasari, kenapa gua bilang gua di awal. Lu jamin nggak? Jamin. Gimana caranya? Kan ada Prapit, ada PK. Jalan konstitusional, jalan hukum, tapi gue minta jaminan biar masyarakat tenang. Coba panggil tuh itu Rudiana, periksa lewat Propam. Tapi kasusnya kasus ini, bukan kasusnya bukan kasus awal di mana ada kejadian, tapi dengan itu menimbulkan banyak reaksi. Contoh misalnya Farhad pinter, Farhad kemudian menyatakan begini, periksa Liga Akbar, periksa ini. Akhirnya semuanya ngomong teriak. Kan itu strategi cantik dibanding hanya, makanya gue bilang Bang Jos, kita ini sama, teman-teman yang di PG juga sama, tapi teman-teman di PG, makanya aku ngomong sama Bang kiri-kiri kan, Bang, hati-hati Bang, gue bilang gitu kan, kita ini orangnya bapak, gue bilang gitu kan, kan gitu, ya. Jangan juga kita dimainkan sama orang Bang, kan gitu kan. Ya tapi gue nggak mau nunjuk lah, nanti kalau udah ketemu ngopi bareng gue akan bilang semuanya sama dia skenario-nya kan gitu. Yang penting sekarang Peggy dijaga, RD komandan gue di Sakatatal ya kan, ya kan gitu, ya kan. Ada Putri juga kita jaga di sana. Putri mau sebego apapun Putri, biarkan dia di sana. Kenapa? Ya supaya yang lain nggak masuk angin gitu loh. Kan kita ketemu di ujung nih Bang, bebas semua, ada rekayasa, ada mafia, ada narkoba, itu dia ujungnya kita bongkar Bang, ya kan. Terima kasih, merdeka.
Ini gini Pak. Silakan yang masih di atas. Berarti gini ya, aku punya keyakinan gini Pak. Berarti di ujung kasus ini nanti, itu semua pengacara bersatu kelihatannya. Kelihatannya di ujung-ujung kasus ini nanti pasti bersatu kelihatan gitu Pak ya. Ya, gue terserah Bang Jos nih. Ya kan, gue nih cuma tukang sapu bagian nyapuin jalanan gue kan. Nah kayak gini nih, tadi barusan ada konten Bang Hotman ngomongin, ya iya emang bersih. Rusdiana tidak terkait persoalan menjadikan Peggy tersangka. Kenapa? Karena Rusdiana, ya kan, hanya berdasar pada BAP yang dipaksakan ini. Sementara kan penekanan Peggy kan berdasarkan atas dasar putusan sidang kan, lalu atas dasar Polda Jabar ngutak-ngatik karena nggak punya data dan nggak punya bukti. Bahkan Batman masuk lo, kenapa lo mau bawa-bawa Sigit, bawa-bawa Mabes, ya, enak bener lo gitu. Mampus lu masuk lu semua, Kapolda ganti, Dirkrimum ganti, udah, siapa lagi? Udah kita lihat aja besok, nggak lama lagi ganti semua. Enak aja lo. Gua 2 kali diperintahkan sama beliau-beliau dari Mabes untuk ketemu Kapolda dan Dirkrimum. Gua nggak pernah mau, sampai Pak Dirkrimum telepon gua, ada buktinya gua. Gua nggak pernah mau jawab, emang siapa dia? Yang ada dia laporan sama gua, bukan gua laporan sama dia. Enak aja Bang, terima kasih. Ayo Bang, siapa nih yang mau nambahin? Ini soalnya ada beberapa bahwa tahun 2022 saja citra kepolisian sangat buruk sekali ya. Ini tambah dengan masalah ini nih, akan seperti apa ini? Tapi ini, sebentar. Ya, itu ada statement dari Pak Sandi bahwa citra kepolisian di mata masyarakat 80-90%. Apa baru mimpi dia? Bingung kita. Masuk bahkan Batman Sandi udah masuk kotak, udah gitu aja. Udah nggak bakal jadi apa-apa dia. Udah. Iya, itu kan mereka bacanya mungkin searching di Google-nya citra polisi yang baik-baik saja kan gitu. Tapi kalau fakta sekarang dia bisa apa kan gitu. Cuman jujur saya nunggu omongannya Bang Jos tadi bahwa dalam waktu cepat kejaksaan akan mengembalikan berkasnya yaitu P19 kan gitu. Itu saya menunggu. Tapi kalau sampai lanjut, waduh, kebodohan apa lagi nih yang akan ditonton pada publik itu? Pembersihan bro, semua mau dibersihkan termasuk kejaksaan bro, karena itu aja udah ambil positifnya aja. Cuman masalahnya Peggy kita jagain Bang, gue takut Peggy masuk juga jebakan mereka gitu loh. Enggak, gini Bang. Pertanyaan pertanyaan begini, saya harus berbaik sangka dulu. Peggy ini orang baik, katakanlah dia dizolimi, tapi kan dia belum pernah merasakan bui kan, yang kan bui saka nih. Nah, persoalan gue cuma satu, Bang, izinkan gue bertanya. Tapi gue hanya bertanya aja, nggak ada apa. Selama 8 tahun menghilang itu, apakah Peggy ini murni sebagai Peggy atau ada komunikasi antara Peggy dengan Polda? Gue tanya. Yang jawab aku Bah, terlalu berat Bah. Silakan dicari ya. Nah yang kedua, saya nggak sebut nama, ada satu pengacara yang secara idealis bantu, tapi punya connecting door dengan mereka juga. Walaupun sudah ada Bang Niko ya, gue percaya Bang Niko kan begitu. Nah itu juga harus dikelirkan, karena gue nggak mau juga Peggy hanya untuk meredam langkah-langkah mengungkap kasus ini. Makanya Peggy harus kita clearin, apakah dia mau berjuang dengan kita bareng sebagai orang yang tertindas, atau dia yang sengaja dimainkan, kan begitu Bang. Makanya gue nggak pernah komentar nih baru sekarang supaya clear. Gue nggak mau lagi. Yang penting buat gue kemarin sudah kelihatan siapa biang keroknya, kan begitu ya kalau gue. Tinggal RD bawain senapan, nah kan gitu. Bang Jos teriak, ya kan?
Gitu, gue mau tukang sabu aja, ya enggak? Ya, saya yakin tuh, ya kan, tarik 15, ya kan, udah dai stop, ya kan, tangkap periksa, gitu aja kan. Kalau dia nggak salah ya bebas. Kenapa mesti? Pertanyaan gue lagi, Bang, kenapa dai Baktiar klarifikasi kemana-mana lewat WA, panjang kayak cerita mimpi? Itu ada apa itu? Berarti ada yang salah, udah. Aduh, Bah, berat, Bah. Kami tadi, Bah, di room member tadi di take down 2 kali, Bah. Gara-gara ngomongin itu, Bah, hancur kita, Bah. Take down-nya terus, Bah. Gue ini orang timur, Bang. Gue ini orang Makassar, Gorontalo. Darah gue tuh mengalir kencang, hati-hati kan gitu kan. Lanjut. Ada pertanyaan tuh, Bang, kenapa akun Facebook Peggy Setiawan dihapus? Bukan dihapus lagi, dikendalikan oleh orang-orang yang mana penegak hukum yang kotor. Itu aja jawab saya. Sebenarnya akun Peggy Setiawan saya jauh baru lihat itu mau menciptakan jejak digital bahwa dia menambahkan beberapa kalimat seakan-akan bahwa Peggy dikirim dalam konteks berpikir sebagai pelakunya. Satu, yang kedua, ada akun palsu yang dimana komentari DPOI Peggy Perom itu tanggal 6 Juni pada saat saya melihat jejaknya agak sedikit berubah dan saya sudah curiga, saya sudah telepon teman atau gitu mana, waduh, makanya saya live dan saya bagikan buat teman-teman buat sampaikan buat tim pengacara segera ya, karena belum ada kabar tanggal 7, 8 Juni baru terakhir ya, 1 minggu kemudian baru tim pengacaranya ya ketemu Peggy untuk menanyakan, ternyata yang minta penyidik. Artinya udahlah kalau sudah kalau penyidiknya minta ya udah, kita bisa baca intelektualnya siapa yang mengatur. Saya untuk menjawab itu aja, mau menciptakan jejak digital itu aja. Untuk saya Bang, alhamdulillah Bang. Untuk para intel yang bergabung ke mereka, laporin aja, gua nggak apa-apa. Gua tahu kok lu perlu ngelaporin gua gitu. Tenang aja, ya kan. Lu ngelaporin kesultanan, gua tahu gitu. Ya kan, lu laporin gua ke BIN, ke Baintelkam, gua juga tahu. Gua dapat laporan semua. Tenang aja bro, ya kan. Mainkan itu tugas lu, tapi lu jangan ganggu penegakan hukum. Itu gua pesan aja sama lu semua. Ya pada kerja ya, ingat ya. Kita masing-masing punya kerjaan. Lu bekerja mengintai gua bebas, ya kan. Tapi ketika gua ganggu soal hukum, gua pasti ngelawan, itu aja. Karena gua cinta dengan Polri, gua cinta dengan Indonesia, gua cinta penegakan hukum. Itu kata kuncinya. Nah, kan gitu Bang ya. Ayo, apalagi RD? Nah, gini Pak, ini lebih seru pembahasannya begini. Saya seluruh Indonesia, saya lihat kan hari ini per hari ini viewer yang menonton live TikTok gitu per menit itu 48.000 Pak. Kalau 48.000 dikali 6 jam saja, itu hampir jutaan orang rakyat Indonesia ngomongin Kapolri, ngomongin penyidik-penyidik yang salah. Itu polisi kupingnya pada panas nggak sih? Itu kan mesin semua bro. Itu mesin ciptaan gua dulu bro. Hasil pilpres awal. Dulu di Deputi 4 BIN, ya kan. Nah tapi mesinnya sekarang ada di Singapura. Nah itu kontrak tuh. Udahlah gua masuk gua bongkar semua ya. Kacau juga ini barang ini, ampun gua. Jadi gini, Bah, tadi kan di room sebelah tadi kan ada masuk bagian bilangnya sih polis Malaysia. Nah, mereka panjang lebar sih deh Pak pembahasannya kan, ya intinya sih artinya apa nggak malu kepolisian kita ini Bah sama negara-negara tetangga gitu loh Bah. Bahkan sampai dibilangnya tadi Bah nomor 1 terkorup di Asia. Kaget aku Bah, sumpah, aduh, Waduh, kok separah itu.
Parah lah. Polisi jangan-jangan manusia tuh, ada tipu polisi. Itu loh, bah, dari parah loh, bah, jujur, bah, malu, sumpah sama negara tetangga. Aku kan dimasukin mereka, bah, tadi di room sebelah tadi. Di mana harga martabat kita gitu loh, kepolisian kita ini? Kok sampai negara tetangga menilai kita? Nggak ada, nggak ada. Tapi gue seneng lah, RD. Banyak orang sekarang muji Farhad loh. Kalau kan orang dari dulu benci banget loh Farhad, sekarang dipuji pada situ. Gue demen gue. Artinya ya ada perbaikan apa? Gue demen. Ampun. Ya, mudah-mudahan saja yang diperjuangkan kan juga sama, sering nasihatin dia. Jadi kalau bisa pertahankanlah Farhad. Cuma Farhad itu susah kalau mau stay, karena apa? Musuhnya banyak. Maka ketiga. Ya. Saya kok menjadi tertarik ya dengan yang abang sampaikan tadi ya. Kenapa? Soal itu Peggy Setiawan itu. Kenapa? Ya itu gua akan ngomong langsung dengan Bang Niko supaya lebih enak lah ya kalau ini gitu. Karena kan gua sudah punya skemanya, sebenarnya gua tahu. Memang harus dikelirkan dulu itu bang, karena saya mohon maaf ya. Nih, Ini kan permainan kontrak itu bang. Nih, contoh ya. Contoh, zaman dulu nih gue ngomong nih, sebelum orang, makanya gue bilang, gue kalau udah gila-gila gue nih. Dengerin. Ya, gue kalau makanya gue bilang, baru puter terus. Nah, udah ada lihat gue punya PT di paling bawah itu. Bukan, gua ini berkawan dengan mereka semua, sama Sambo juga gue berkawan. Tapi ketika mereka keluar jalur, ya kita peringatkan sebagai kawan, kan gitu kan? Iya. Jangan. Ya kalau Bang Jos kenal sama Kitman, kenal kan? Kitman? Hah? Tahu Kitman kan? Kitman? Abang jadi kenal baik, sudah fokus jadi direktur Bank Maluku, sahabat baikku tuh dia udah fokus ke sana. Ya, Saya pernah saya menulis dalam artikel dia meminta untuk mencopot kepala BIN pusat Budi Gunawan itu di dalam medianya dia FNN itu aja. Kalau yang kenal sangat. Kalau ketemu sama Kitman bilang dari saya, dia harus bilang, wah saya itu bertempur di Jakarta sama dia bareng-bareng dari mulai pakai sendal jepit. Ditangkap juga di waktu dia cerita itu. Jadi hari ini kalau perang ini kan sebetulnya adik-adik kita nih yang pada jadi pejabat ini. Makanya ngomong mereka kurang ajar gitu kan. Kita nggak pernah, kita nih bertahan untuk bersihin polisi. Lu makan duit makan deh, tapi lu beri pelayanan yang baik buat rakyat. Ya kan? Gampang. Makan tapi jangan terlalu kenyang, muntah. Satu. Yang kedua makan boleh ya. Makan tapi jangan juga memiskinkan orang lain ya. Memiskin orang lain itu sudah kelebihan makan namanya. Itu aja dari saya bang. Hukum Indonesia hari ini kan yang sangat baik kan, ternyata sahabat-sahabat kita yang teman-teman kita yang ya dengan baju kehormatan sudah mencintai hukum Indonesia. Bang, ada yang nanya nih, apa adik kita boncel? Emang lu siapa bang? Ya gue mau gembel bro, gue mau tukang sapu, bukan siapa bro. Tenang aja bro, ya kan? Tapi minimal satu republik tahu gue lah bro kalau udah teriak. Bang Hos, Siap. oh masih ada, siap. Latar belakangnya sudah pasti itu kayaknya, Liga Sigit. Gimana, saudaraku? Latar belakang ini baru pas fotonya, cuma wajahnya kurang ketengah tuh. Abang kita itu lahir di Ambon, dia itu kalau digasa-gasa terus baru aslinya muncul. Itu aja, baru karakter kerasnya muncul. Jadi Pak Sigit ini sebenarnya jujur aja, dia selalu menyampaikan buat orang-orang yang mengadu pada dia kan, jangan suap polisi, tolong tegas ya kan, jangan suap polisi itu di mana-mana. Cuma kalau kita melihat hari ini beliau itu ya dengan menitip pesan buat Pak Wakapolri, menyampaikan di dalam diklat. Ini ada pesan moral sebenarnya buat rakyat Indonesia.
dia punya pesan moral mendukung Peggy Setiawan dari pesan moralnya. Nah, itu yang penting, itu lagi pesan moralnya. Cuma ada pesan titik bahwa suatu hari saya akan membersihkan hal-hal yang dibawa ini. Itu aja. Belum tahu di tangan dia atau di tangan yang selanjutnya. Mungkin KP3 akan kopas. Kalau saya, teman-teman, kita akan terus mengambil dari timnya Tatal dan ya saya tetap mengambil posisi netral supaya saya memberikan edukasi hukum dan edukasi hukum kritik. Karena kalau saya berdiri pada posisi Peggy atau masuk di dalam kuasa dia, maka saya dikenal sebagai pengacara mau membela dia. Atau saya di ada tim Tatal, maka saya kenal dan polisi akan bilang, nah iya dia kan mau membebaskan kliennya. Tapi hari ini kalau saya berdiri pada posisi konstitusi, Undang-Undang 45 dan Pancasila, sampai kapanpun saya berkata bahwa jaksa, polisi, nah boleh sampai di hakim ya, hati-hati dalam kasus seperti ini. Itu aja dari saya dulu sementara.